Hai Tribuners, selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan dua pigme. Ya, ketemu lagi dengan aku Risya Dan aku Joy. di Selamat Sore Medan. Seperti biasa kita sudah menyiapkan 3 berita yang siap dibagikan untuk Tribuners kalian di sore-sore hari. Ini udah jam 5.15. Ya, udah lewat 15, mungkin lagi jalan pulang kantor ya, pulang kampus, pulang sekolah, it's okay. Bermacet-macetan lah kalian di kota Medan dan sekitarnya ya. Di sini kami mau bacain berita aja kok. Nih, di berita pertama ini ada apa nih? Saya agak nggak berani bacanya. Oke, jadi di berita pertama ini Tribuners ya, musibah kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di asrama ex Kowilhan TNI AD Jalan Sejati, Kelurahan Sidorame Barat 1, Kecamatan Medan Perjuangan. Berarti sekitar Pancing ya, Risya? Iya, Medan Perjuangan. Iya. Ini Sidorame. Oke. Oke. Bisa jadi. Banyak memang perjuangan di Setiabudi, ada perjuangan. Di rumah aku tuh jalan perjuangan. Perjuangan juga kan. Nah, menurut salah seorang warga ini, yaitu Naik Guntur Siahaan, kejadian ini terjadi pada Selasa 23 April 2024 sekitar pukul 12:30 tadi. Nah, katanya ketika api terlihat, para warga sempat panik dan mencoba membantu para penghuni rumah yang masih di dalam. Nah, ia menjelaskan api pertama kali dari salah satu rumah warga dan menjalar ke rumah-rumah di sampingnya lantaran di lokasi merupakan pemukiman padat penduduk. Okay. Nah, yang informasi yang kita baca tadi sesuai judulnya, Risha, bahkan sampai rumah-rumah itu hangus terbakar, sampai yang hanya tersisa itu cuman baju yang dipakai. doang. Jadi kayak rumahnya angus. Pokoknya rumah dan seisinya lah yang hangus ya, Joy. Tapi kira-kira ada nggak ya korban jiwa? Betul. Terus gimana nih situasinya? Kita Nanti saksikan dulu video berikut ini. Dijumpa emang itu? Jam 1 berarti lewat. Jam 12 lah tadi. Sekitar jam 12 tadi ya? Jam 12. Ini asrama tentara? Asrama Kowilhan, bukan asrama TNI Angkatan Darat. Ini tempatnya. Blok H8. Nggak bisa ceritakan kayak mana nih kebakarannya? Katanya listrik yang rumahnya terbakar. Listrik terbakar itu ada ya. Cuman dibilang orang itu belum nampak, nyala kali. Masih anaknya tidur juga masih. Udah nyala gitu, dibangunin rumahnya. Bang, udah terbakar rumah kan ya? Buang orang itu cuma nyala kali lagi. Oh, jadi diawali dari konslet listrik? Iya, listrik katanya. Ada berapa rumah dugaannya, Pak? Ada 5 rumah lah. 5 rumah, 6 rumah lah itu. Utara itu lah. Ada korban, Pak? Korban nggak ada. Cuman angka-angkanya lah terbakar. 5 rumah ya berarti kira-kira. Sempat ini tadi api ya, sempat besar? Besar lah. Makanya dan itu datang pemadam. Itu dalam dari sini. Enggak, kalau dari sana ada juga ini. Kalau datang pemadam dari sana nyemprot, baru kat rumah yang baru datang ini lagi. Karena rumahnya pun kayu ya, Pak? Iya. Makanya mudah terbakar ya? Sebagian batu memang dindingnya, sebagian apa. Cuman di dalam memang ada apa-apa lah semua kan. Semi permanen ya? Iya, semi permanen lah. Nama siapa, Pak? Hah? Nama? Nama Naik Guntur Siahaan. Naik Guntur Siahaan. Wah, memang padat penduduk ya, Jo ya. Rapet-rapet ya tadi kita lihat. Kira-kira kenapa nih? Terus
korban jiwanya ada apa enggak. Kita sudah terhubung bersama reporter di lapangan, ada Bang Alfiansyah. Selamat sore Bang Alfiansyah. Selamat sore Bang Alfiansyah. Halo, selamat sore Isa dan Joyce. Oke. Baik Bang, bisa dijelaskan kepada Tribuners bagaimana kronologi dan penyebab terjadinya kebakaran di wilayah padat penduduk ini? Silakan laporannya. Baik, Isa dan Joyce. Yang musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Sejati ini itu terjadi sekitar pukul 12:35, di mana menurut keterangan dari warga setempat itu api berasal dari salah satu rumah warga yang diduga mengalami korslet listrik. Di sana setelah itu kemudian api terus menyambar, ditambah lagi kawasan tersebut merupakan padat penduduk di mana rumah-rumahnya itu berdempetan begitu, sehingga api cepat menjalar ke beberapa rumah hingga akhirnya warga pun langsung memberitahu kepada pihak pemadam kebakaran. Tak lama pihak pemadam kebakaran ini pun tiba ke lokasi dan langsung berupaya untuk memadamkan api yang membakar di sini ada 8 rumah begitu. Nah, untuk sementara tadi petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan di lokasi dan juga masih tampak asap dari rumah-rumah yang terbakar itu. Nah, memang dari kejadian ini belum sampai hari ini menurut keterangan dari Damkar sendiri dan juga Lurah belum ada laporan terkait adanya korban luka ataupun korban jiwa karena kebakaran ini. Ada saja memang para warga ini tidak sempat mengeluarkan harta benda mereka begitu karena api ini cepat sekali menjalar dan menghanguskan isi dari rumah semuanya begitu. Baik Bang, ada berapa rumah kira-kira yang terdampak dari kebakaran ini? Menurut keterangan dari Lurah dan juga petugas damkar atau Kadis Pemadam Kebakaran Kota Medan itu ada sekitar 8 rumah yang terbakar. 8 rumah, oke. Sejauh ini ada dapat info nggak Bang? Ada nggak nih korban jiwa atau luka-luka atas terjadinya kebakaran ini? Ya, untuk laporan terkait korban luka ataupun korban jiwa sampai hari ini pihak dari Lurah dan juga pihak damkar itu belum menerima informasi adanya korban luka ataupun jiwa dan kemungkinan dipastikan korban luka dan jiwa itu tidak ada. Oke, sorry Bang, tadi kejadian kebakarannya tuh kira-kira di jam berapa ya Bang? Ya, kejadian kebakaran itu terjadi di sekitar jam 12:35. Oh, siang berarti Iya, ya? siang. Nah, apakah pada saat siang hari itu nih penghuni rumah tuh ada di rumah kah atau memang sama sekali lagi keluar gitu? Ya, sebagian dari penghuni rumah itu ada yang berada di dalam rumah dan ada juga beberapa yang Meninggalkan rumah ya, oke. melakukan pekerjaan sehari-hari di meninggalkan rumah. Tadi juga ada sempat kita wawancara salah seorang warga yang rumahnya itu terbakar. Dia mengatakan bahwasanya pada saat itu memang dia kondisi sedang bekerja di luar rumah dan istrinya itu pun tidak ada di rumah serta anaknya itu sedang melakukan aktivitas di rumah. Namun ketika siang hari dia mendapatkan informasi bahwasanya rumahnya itu terbakar dan kemudian dia pun pulang dan melihat rumahnya itu sudah ludes dan tidak ada harta bendanya yang berhasil diselamatkan. Berapa jam Bang api baru bisa dipadamkan? Ya, pantauan kita di lapangan tadi api itu padam sekitar 20 menit sampai 30 menit begitulah. Oh, Oke. nggak terlalu lama ya. Nah, lalu ini kan ada berapa rumah nih Bang yang terdampak? 8 ya? Dari penghuni 8 rumah ini apakah disediakan tempat pengungsian untuk tempat tinggal sementara Bang? Ya, menurut keterangan dari Lurah sendiri memang nanti korban-korbannya ini pihak dari Lurah sendiri itu akan membuat posko ya dan membuat tenda untuk para korban ini untuk tinggal sementara untuk sementara. Nah, pihak Lurah juga nantinya akan menyediakan dapur darurat oke. untuk membantu para korban ini dalam untuk urusan
makannya gitu. Oke. Baik. Bang, ini kan kompleks Exco Wilhan TNI AD nih. Nah, apakah yang tinggal di situ memang ex TNI AD atau gimana, Bang? Ya sepertinya memang keluarga dari para TNI lah yang masih tinggal di kawasan tersebut. Oke, keluarganya ya. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Bang Alfiansyah atas laporannya. Semoga korban yang terdampak segera Diberikan jalan keluar, diberikan ketabahan yang luar biasa juga. Terima kasih banyak Bang Alfiansyah. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. konslet. Bahaya ya memang Iya. ya. Kalau ada masalah listrik kayak gitu, apalagi memang rapet-rapet gitu kan. Ya rapat. Rumah. Dan itu tuh rumahnya tadi kayak dindingnya bambu gitu loh, Joy. Papan-papan gitu loh. Apa Jadi namanya? Semi permanen. semi permanen. Jadi memang mudah terbakar gitu ya. Cukup lambat. Siang-siang 12.30. Jam 12. Bayangkan cuma tersisa baju loh. Yang dia pakai, yang lainnya ludes terbakar semua. Berarti kenapa gede sekali. Tapi kita masih mengambil hikmah atau bersyukur bahwa tidak ada korban jiwa sejauh ini ya Tribuners ya. Dan semoga aja kedepannya juga nggak ada korban jiwa maupun yang luka-luka. Oke, ini kita move ke berita kedua. Betul, Ini ada politik ya nih, jangan suka politik teman-teman. Nih setelah dari PDIP Edi Sasar KS Edi Rahmayadi ya, ex gubernur kita, Gubernur Sumut. Nah, jadi ini Tribuners, Pak Edi Rahmayadi mengambil formulir pendaftaran calon gubernur Sumut ke Partai Keadilan Sejahtera PKS. Kehadiran Edi di DPW PKS Sumut diwakilkan oleh tim pemenangannya Darlan Haraha pada Selasa hari ini. Kehadiran tim Edi adalah kali kedua setelah sebelumnya mengambil formulir pendaftaran calon gubernur ke PDIP. Darlan mengatakan pihaknya sejauh ini akan terus berkoordinasi dengan seluruh partai yang ada di Sumut, khususnya bagi partai yang tergabung dengan Koalisi Perubahan yang mendukung pasangan Amin pada saat pemilihan presiden kemarin. Usai PDIP dan PKS, Edi direncanakan akan mengambil formulir pendaftaran ke Partai Kebangkitan Bangsa. Oh, aku baru tahu ternyata kalau mau itu ngambil formulir gitu ya. Iyalah, untuk daftar. Berarti apakah Pak Edi bakal mau jadi gubernur Betul. lagi? Katanya seperti itu. Wow. Mau mencalonkan diri lagi sebagai Gubernur ya. Mhm. Oke lah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita akan tanya kepada reporter langsung nantinya. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video yang berikut ini. Harapan kita ini awal kita tidak menetapkan harus Pak Edi, ya kan? Tapi kalau Pak Edi datang tentu saja kita sambut dengan senang hati. Waktunya ya tidak kita tetapkan harus dekat, tapi mungkin 1-2 minggu ini kita harapkan untuk penentuan. Wah, secepat kilat ya. Ini modelnya kita langsung tanya-tanya aja sama reporter kita, Risha. Oke, sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Anugrah. Halo Bang Selamat Anugrah. sore, Bang Anugrah. Bang Wai. Selamat sore Risa dan Joy. Oke. Bang Wai, berarti ini Pak Edi Rahmayadi kita ini fix untuk maju lagi ya Bang di pemilihan gubernur selanjutnya? Oke baik Risa. Itu udah dipastikan ya kemarin oleh Pak Edi sendiri untuk kembali maju sebagai gubernur Provinsi Sumatera Utara di Pilkada nanti di 27 November 2024. Jadi semalam sudah disampaikan bahwa dirinya sudah siap untuk kembali maju nanti di Pilgub. Oke. Udah dapat nggak Bang partai mana nih yang bakalan mengusung Pak Edi Rahmayadi? Berapa partai kira-kira Bang? Nah, untuk pemilihan gubernur sendiri kan nanti ini prosesnya di partai politik baru saja membuka pendaftaran bakal calon ya. Artinya prosesnya itu masih pendaftaran di masing-masing partai politik, kemudian nanti dilakukan survei, kemudian penjaringan dan proses penyaringan sehingga nanti apakah Pak Edi akan diberi mandat oleh partai politik untuk kembali maju sebagai calon gubernur. Nah,
sejauh ini ada 2 partai ya yang sudah ditemui Edi secara langsung melalui timnya, dan dia sudah mengambil formulir pendaftaran pertama itu ke PDI Perjuangan 3 hari lalu begitu, dan tadi pada hari Selasa tadi tim Edi juga mengambil formulir pendaftaran ke Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sumatera Utara. Dan ini adalah partai yang kedua yang didatangin Edi untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Nah, tadi disampaikan juga kalau nantinya Edi akan mengambil formulir pendaftaran ke partai PKB ya, Partai Kebangkitan Bangsa, untuk meminta restu agar dia kembali diizinkan untuk maju sebagai gubernur Sumatera Utara. Begitu Risa dan Joy. Baik Bang, Pak Edi ini kan pada Pilpres 2024 kemarin ini mendukung apa ya, Pilpres nomor urut 1 Anies Amin. Cawapres nomor urut 1 yaitu Bapak Amin. Itu kan Pak Amin kan Nasdem ya pengusungnya. Apakah dia udah ada ngontak sama pihak Nasdem Bang? Nah baik Joy, memang Edi ini adalah ketua tim pemenangan daerah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Provinsi Sumatera Utara. Nah, meskipun Edi tidak merupakan kader partai ya manapun, namun Edi kemarin dipercaya untuk menjadi ketua tim pemenangan. Nah, dalam koalisi Indonesia Perubahan yang mengusung pasangan Anies dan Muhaimin itu ada 4 partai sebenarnya, itu ada PKB, PKS, kemudian Nasdem dan Partai Umat. Nah, sejauh ini dari koalisi perubahan yang sudah didatangin Edi ini masih PKS, dan kemudian nanti akan menunggu untuk mendaftar ke PKB dan Nasdem. Nah, Edi sendiri memang berharap tadi agar dirinya turut diusung oleh partai koalisi perubahan yang kemarin dia pimpin di Sumatera Utara. Nah, namun tidak ada kabar pasti ya, apakah nanti Nasdem atau PKB dan PKS ini langsung mendukung, karena prosesnya itu ada di internal partai yang kemudian nanti akan dibawa ke Dewan Pimpinan Partai di Jakarta sebelum nanti diputuskan apakah masing-masing partai yang ada dalam koalisi perubahan ini akan mendukung Edi atau tidak begitu. Nah, untuk Nasdem, memang Nasdem membuka peluang juga ya untuk Bobi Nasution nanti untuk mendaftar ke Nasdem ya. Selain Edi memang ada Bobi ya, karena Bobi sejauh ini adalah calon terkuat penantang Edi Rahmayadi nanti di Pilgub 2024 gitu. Kenapa Enggak, tapi itu kan masih kabar burung kan Bang, belum ada informasi pastinya kan. Nah, untuk kabar-kabar memang tidak ada yang pasti ya mungkin. Karena juga politik sangat dinamis, tapi sejumlah pimpinan partai di Nasdem kemarin secara terbuka telah menyampaikan mereka terbuka terhadap siapa aja calon gubernur Sumatera Utara, termasuk Edi dan Bobi Nasution begitu. Oke Bang, selain Bobi Nasution, siapa nih kira-kira kandidat lain dari Edi Rahmayadi? Nah, sejauh ini masih ada 2 calon ini yang paling banyak dibicarakan, dan keduanya memang sudah sama-sama menyampaikan kesiapannya ya untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara begitu. Selain Bobi dan Bobi dan Edi ada Ijek ya. Namun Ijek atau Musara Jeksa ini selaku ketua DPD Golkar ini memang masih bersaing untuk mendapatkan tiket dari Golkar. Soal siapa nanti yang akan diusung Golkar menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Namun sejauh ini ada 2 nama, selain Bobi ada Ijek yang nantinya akan diputuskan. Nah, nantinya jika Golkar memilih Ijek, tentu Bobi harus mencari partai lain untuk dapat maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara, karena di Sumatera Utara ada 2 partai yang sudah dapat mendukung atau mengusung calon sendiri untuk gubernur, yaitu PDIP dan Golkar, karena mereka memiliki 20% suara di DPR Sumut yang merupakan salah satu syarat untuk mengusung calon gubernur, dan PDIP dan Golkar memiliki 21 dan 22% suara di DPR. Jadi kedua partai ini tanpa koalisi pun sebenarnya bisa mendukung atau mengusung calon gubernurnya sendiri.
Namun untuk partai yang lain seperti ada PKS, kemudian Gerindra ini sebenarnya memungkinkan jika mereka berkoalisi untuk mengusung calonnya sendiri. Namun sejauh ini dari 3 nama yang tadi itu memang tidak ada yang yang mau mendaftarkan diri begitu, karena memang mereka melihat Edi dan Bobby serta Ijek ini adalah sosok yang punya pengaruh besar di Sumut. Jadi mungkin mereka berhitung secara kos politik. Namun nanti tentu perebutannya di lainnya itu adalah bagaimana nanti merebut wakil gubernur nanti yang akan duduk atau mendampingin Edi dan Bobby, serta jika nanti akhirnya Ijek juga ikut maju sebagai calon gubernur. Begitu. Baik, Joy dan Risa. Nah, untuk Pak Edi ini kan udah daftar mengambil formulir ya Bang, ke 2 partai ya tadi ya. Nah, bagaimana nih untuk Bobi Nasution, udah dapat kabar nggak Bang? Udah ngambil formulir ke partai mana aja? Nah, sejauh ini Bobby belum dapat informasi dia mendaftarkan diri. Namun Bobby punya kans lain, yaitu dengan dia diusulkan oleh partai ya. Sejauh ini ada 2 partai yang sudah mengusung Bobby jadi calon gubernur. Yang pertama itu ada Golkar ya. Golkar telah secara resmi memberikan surat tugas kepada Bobi Nasution. Namun Golkar memberikan 2 opsi. Yang pertama itu untuk sebagai calon gubernur atau melanjutkan kepemimpinannya sebagai wali kota Medan begitu. Nah, memang belum diputuskan, namun ketika diputuskan nanti tentu Bobby kalau misalnya ingin menjadi gubernur, langkahnya sudah ringan karena Golkar bisa mengusung sendiri calonnya sebagai calon gubernur. Nah, selain Golkar juga ada Partai Amanat Nasional ya, yang jauh-jauh hari sudah menyampaikan dukungannya terhadap Bobby agar maju sebagai gubernur. Namun Bobby belum mendaftarkan diri kepada 2 calon ini, namun dia sudah mendapat penugasan begitu kira-kira yang membuat dirinya akan nanti kemungkinan didukung oleh 2 partai ini. Dan kemudian nanti masih ada partai koalisi Indonesia Maju ya, di mana yang merupakan pendukung dari koalisi pendukung Prabowo Subianto, itu yang kemungkinan besar garisnya akan mengarah ke Bobby ya. Karena mereka juga ingin kalau koalisi ini terus berjalan hingga di pilkada nanti, apakah nanti itu juga menjadi jalan untuk Bobby agar sehingga dia bisa dapat didukung di pemilihan gubernur. Kemudian kemungkinan ada partai lain seperti Gerindra ya. Gerindra, kemudian partai-partai lain yang berada dalam koalisi pendukung Prabowo, kemungkinan jika tidak ada pilihan lain, mereka mungkin akan mendukung Bobi Nasution, dan nanti mereka akan bicara hal lain, bagaimana nanti siapa yang akan mendampingi Bobby, apakah nanti dari kader partai yang mana begitu. Namun sejauh ini Bobby sudah dipinang ya ibaratnya oleh kedua partai yang Golkar dan PAN begitu. Bang, pertanyaan terakhir nih ya, Joy mau tanya. Kan ini Pak Ijek ini mau naik jadi gubernur. Kemarin kan dia juga mencalonkan diri menjadi DPR RI ya, caleg. Apakah nggak jadi Bang? Dari suaranya nggak dapat tiket ke Senayan atau bagaimana Bang? Sehingga dia mau mencalonkan diri menjadi calon gubernur Sumut. Oke, baik Joy. Nah, pada pemilihan umum kemarin ya di tanggal 14 Februari 2024 itu Golkar adalah partai pemenang di Sumatera Utara. Mereka mendudukkan 8 anggota DPR RI termasuk Musa Rajeksa yang terpilih pada pemilihan kemarin dari Dapil 1 Sumatera Utara. Nah, Ijek adalah ketua partai juga di Golkar Sumut dan dia terpilih. Namun ini yang menjadi pertimbangan Golkar saat ini, apakah Ijek akan ditugaskan menjadi gubernur atau tetap berada dalam posisinya sebagai anggota DPR RI nanti ya dari Golkar. Nah, namun KPU semalam sudah menjelaskan kalau siapapun calon anggota DPR RI terpilih itu harus mengundurkan diri ketika memang harus maju sebagai calon kepala daerah. Nah, nantinya Ijek akan harus mengundurkan diri jika maju sebagai calon gubernur. Namun jika tidak, dia kemungkinan besar akan tetap menjadi
anggota DPR RI terpilih yang nanti akan dilantik di Oktober 2024 nanti, begitu Joy. Baik. Jelas Iya. sekali ya. Terima kasih. Terima kasih banyak loh Bang Anugrah atas penjelasannya. Iya, sangat jelas, Siap. terperinci dan aktual. Faktual juga. Siap katanya. Selamat beraktivitas kembali Bang Anugrah. Selamat sore. Selamat sore Risa dan Joy. Jadi kalau Joy sendiri prefer Pak Ijek ke Senayan DPR atau tetap di Sumut? Guru Gupsu maksudnya. DPR RI. Oh iya. Kak Risha? DPR RI sih. Iya kan, karena udah pasti gitu. Kayak menurut aku sayang semisalnya kalaulah nantinya tidak menang di Gupsu, baru udah pula memundurkan diri dari DPR RI. Dan menurut aku pasti Golkar udah tahu lah ini taktik mainnya kemana. Iyalah. Ternyata Pak Bobi mau naik Dari kan? Dan Golkar juga iya, dari gitu. Golkar, gak mungkin 2 kaki lah Golkar. Oke ya. Gak mungkin 2 kaki, 3 kaki. Kayak Itu gitu. dia di berita kedua nih. Berita ketiga ini mencengangkan Tribuners. Sebenarnya ini lucu tapi nggak juga. Kayak gitu. Hah, gitu. Lebih ke gitu. Shock Iya, ya. shock. Shock. Oke, ada apa sih Joy? Ya, jadi Tribuners, Kapolda Sumut, Bapak Irjen Agung Setia Imam Effendi menceritakan pernah menyerahkan keponakannya sendiri ke polisi karena ketahuan membawa narkoboy. Ya, hal ini terjadi saat dirinya tinggal berdinas di Jakarta. Jadi ini review cerita dia lah waktu masih dinas di Jakarta. Nah, katanya peristiwa bermula ketika ia mendapatkan kabar kalau keponakannya akan menginap di rumahnya. Nah, setibanya di rumah, Pak Agung ini langsung meminta keponakannya supaya tidur satu kamar dengan anaknya. Tak lama kemudian, tak lama kemudian anaknya ini keluar dan mengadukan kepadanya jika keponakan yang datang membawa narkoba. Sesimpel itu ya ceritanya. Sesimpel itu, segampang itu gitu. Maksudnya nggak ada banyak dramanya. Kenapa ya? Nah, karena mengetahui ada yang membawa narkoba di rumahnya, lantas Pak Agung sebagai polisi langsung mengajaknya ke kantor polisi. Langsung diserahkanlah keponakannya ini kantornya ke Jakarta Selatan, ke Polres Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan. Ya, waktu Bapak itu bertugas di Jakarta. Oke. Nah, ia menyebut seharusnya keluarga rekan bisa menyerahkan kerabatnya ke aparat penegak hukum untuk direhabilitasi. Nah, kenapa ya dia itu Kenapa dia berani kali gitu ya? bawa narkoba ke rumah pamannya yang notabene-nya adalah seorang Kapolda. polisi? Kapolda. Belum, di situ belum Kapolda dia. Oh iya, Kan masih di Jakarta. Maksudnya kan Bapak itu Kapolda. Sekarang Kapolda. Emang itu akan jadi berapa waktu yang lalu? Waktu dinas di Jakarta. Nggak tahu. Nanti kita tanya ke reporter ya. Betul. Jadi apa ditanya. Ya waktu apa Bapak itu di situ ya kan. Tapi di situ dia dibilang udah bintang 2. Oke. Ke markasnya. Ada Nekat apa? loh dia. Bang, bawa narkoba ke rumah pamanmu. Iya, baru sebanyak apa nih narkoboynya? Baru kira-kira Jenis dipergunakan untuk pribadi kah atau dia perjualbelikan? Nah, kita tanyakan, tapi sebelum itu kita saksikan dulu ya video yang berikutnya nih. Cekidot. Orang tuanya menyampaikan keponakan mau datang, oh silakan. Datanglah keponakan, saya bilang ada tidur sama anak saya. Kemudian semalam tidur, anak saya keluar. Dek, itu keponakan itu bawa sabu-sabu. Lalu saya ajak keponakan ini untuk pergi ke Polsek, ke Polres Jakarta Selatan. Nah, Anda saya serahkan ke Polres dengan sabu-sabu yang dia bawa. Yang saya ambil pembelajaran adalah bagaimana saya memberi pengertian tentang anak saya tentang narkoba, bahaya narkoba. Bagi saya bangga saya punya anak, kemudian dia bisa memisahkan bahwa walaupun saudaranya sendiri dia sampaikan dia bawa sabu-sabu. Dan bagi kita semuanya pengalaman itu, narkoba sejatinya bisa diidentifikasi dari rumah. Maka peran orang tua, saudara. Nah itu dia di 2023, berarti benar bisa jadi yang Jay bilang tadi, Bapak itu belum jadi Kapolda pada saat itu. Oke. Itu kira-kira di event apa kita tanyakan langsung Iya, ya sama karena tadi reporter kayaknya kita. lagi cerita di event gitu ya.
kita telah terhubung dengan reporter kita. Ada Bang Freddy. Pygmy kali dia ini, guys. Selamat sore Bang Freddy. Sore Bang Freddy. Ya, selamat sore Joy dan Nika. Oke Bang, boleh dijelaskan dulu kepada Tribuners itu Pak Kapolda Sumut lagi di event apa sih Bang? Sehingga bisa dia bercerita tentang keponakannya yang bawa narkoba. Silakan laporannya Bang. Ya, jadi Kapolda Sumut itu tadi menghadiri acara workshop ya bersama BNN tuh. Oh BNN sama BNN di City Hall Medan. Jadi saat dia menjadi materi pembicara, dia penyakit Bang Freddy ini. Bang terkait Freddy. pemberantasan. Oke, udah mulai. Ya, mic-nya mungkin macam-macam Bang Freddy suaranya. Aduh. Tolong operator jangan ketawa. Kayak minta SS baru. SS baru. Ya. Kalau gini dia Ya. enggak. Ya, kayaknya gini aja sih, Bang. Oke, silakan laporannya Bang. Enggak keluar Bang suaranya. Samsek. Belum. Halo Bang Freddy, belum keluar Bang suaranya. Tes. Oh, nah, udah. Oke. Tes. Silakan lanjut. Bisa dengar Bang? Halo Bang Freddy. Halo. Ya. Udah Bang, udah jelas suaranya, boleh dilanjutkan? Iya. Jadi dia tadi menjadi pembicara di workshop BNN pusat yang diadakan di Medan. Jadi dia mengatakan bahwa penanganan narkoba itu bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Nah, jadi dia menyebut bahwa kita sebagai warga bisa saja membawa sanak saudara kita maupun pacar dan sebagainya lah itu ke penegak hukum atau ke pusat rehabilitasi apabila menemukan rekan kita atau orang dekat kita itu ternyata penyalahguna narkoba maupun pengedar narkoba. Nah, itu dia menceritakan bahwa dirinya juga pernah gitu membawa ponakannya sendiri ke polisi. Kenapa begitu? Seperti yang kita lihat tadi. Jadi awalnya dia mendapat mendapat kabar bahwa ponakanmu mau menginap di situ, gitulah. Nah, kemudian begitu datang ponakannya disuruh tidur sama anaknya. Nah, kemudian nggak lama kemudian anaknya tadi sama dia, sama Kapolda yang sekarang ini kan, bahwa ternyata ponakan yang datang itu membawa narkoba. Nah, kemudian dia pun langsung mengambil sikap, mengajaknya keluar rumah, lalu ternyata diantar ke Polres Jakarta Selatan. Setelah diserahkan. Berarti kayak dibawa keluar dulu, rupanya langsung dibawa ke Polres. Setelah itu Bang, keponakannya? Ya, itu diserahkan ke Polres lah. Nah itu yang belum keluar ceritanya, apakah ditahan, direhabilitasi atau sebagainya, karena memang itu hanya cerita singkat ya tadi ya, bahwa dia mencontohkan bahwa dari keluarga kita bisa melakukan pencegahan lah gitu terkait dengan narkoba gitu. Nah, Kapolda sendiri bilang selama ini mereka itu gencar memberantas narkoba, gerbek narkoba dan sebagainya. Hasilnya sekitar 22% ya kejahatan di Sumatera Utara itu menurun. Nah, belakangan juga dari penelitian mereka juga ternyata itu dapat dipastikan bahwa penyebab kejahatan yang ada di Sumatera Utara dan juga itu adalah penyebab utamanya adalah narkoba gitu. Makanya pemberantasan narkoba dan sebagainya itu menjadi komitmen. Oke, tapi sejauh ini Bang udah doorstop dengan Kapolda ya Bang, terkait gimana nih nasib si keponakannya itu, apakah sekarang direhab atau gimana? Terus kejadiannya itu kira-kira di kapan nih Bang? Udah nggak bisa lagi, udah nggak mau lagi ceritain. Oh, gimana? Udah nggak mau lagi lah. Udah nggak mau lagi. Soal itu. Oke. Nah, tapi Kapolda ini berarti singkat membuktikan bahwa dia aja yang seorang Kapolda aja mau
mendidik ya, apa sih itu namanya, memberi hukuman Iya, kepada orang yang berbuat tidak- salah meskipun itu Even itu keponakannya sendiri. keluarganya. Ha-ha. Betul. Baik Bang Freddy, terima kasih atas laporannya. Ya, Semoga Bang Freddy sehat selalu, diberikan Ya, rezeki yang terima kasih berlimpah. sore bawah itu. Selamat sore Bang Freddy. bisa bertugas kembali. Ya jadi emang penyakit Bang Freddy itu kayak gitu Tribuners dari tahun-tahun lalu, minggu lalu. Headsetnya padahal udah headset baru loh katanya. Ini ya lo, ya bisa dengar Bang. Iya jangan pas menjelaskan itu nggak bisa gitu loh. Itu Nggak tahu yang lah pentingnya. Iya, yang pentingnya itu nggak dapet awak ya kan. Oke, Tribuners itu dia ya. Jauhilah narkoba, dekatilah Joy Silvana. Maksudnya kayak jauh-jauh lah dari narkoba gitu ya. Entah itu kalian hanya pengedar atau pemakai. Maksudnya kan ada yang pengedar dan pemakai. Tadi salah satunya gitu loh, dia jualan aja, tapi nggak pakai itu ada loh dek. Iya, Fun fact itu ada. Tapi lebih berat hukumannya yang pengedar Iya loh. memang. Dan Kalian hanya pemakai kan. pengedar. Mau pokoknya tuh ada niat kalian menggunakan aja itu jauh-jauh. Jangan sampai lah, Mm-mm. karena akibatnya fatal ya. Dan Betul. hukumannya juga nggak main-main loh Tribuners. Mau cari kerja susah. Nah benar, dampaknya ya, dampaknya Impactnya impactnya tuh bakalan besar ke kehidupan kalian. Jadi kalau bisa dihindari lah, harus bisa sih. Ya kalau begitu itu dia ya 3 berita kita hari ini. Semoga dapat mengisi sore-harinya Tribuners, sore-sore ceria kita ya. Kalau mau informasi lebih lanjut lagi, yang lain-lain lagi tuh bisa langsung aja ke portal kita, ada di www.medan.tribunnews.com atau bisa di media sosial kita yang ada di bawah ini. Atau biar lebih ringkas lagi, bisa download aplikasi Tribun X. Nah jadi testimoni Tribun X ini ya, jadi aku kan semalam gak kerja ya, jadi kayak nggak ngikutin berita terkini lah gitu, nggak ada buka sosial media juga. Masuk nih notif Tribun X bahwa permohonannya Ganjar Mahfud terus Anies Mohaimin itu ditolak sama MK. Ternyata kayak wah ternyata ditolak gitu, kayak dari judul aja kita udah tahu nih ditolak gitu. Seneng kali ya. bukan itu poinnya Tribuners. Maksudnya dari Tribun X itu nggak pun Kayak kita buka medsos udah aplikasinya, ada udah ada ada muncul notifnya. notifnya. Jadi kalian aktifkan notificationnya, jangan pula nggak diaktifkan sama aja dia nanti mendam ya. Sayang, harus dibuka dulu kan. Kalau begitu ya kita berdua pamit, beserta kru yang bertugas juga pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Kalau begitu aku Risha Dan aku Joy. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan.